Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan kami yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini di minggu pagi yang cerah kembali kita bisa beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita, tertunduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita berfokus kepada Tuhan. Satu pujian kita angkat pada pagi hari ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kembali kami ada dalam rumah-Mu. Kami naikkan hati kami naikkan pujian syukur kami untuk Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami katakan di hadapan Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Kami siap bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya rindu sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu pujian lama saudaraku. Sungai sukacitamu, tetapi ada sesuatu yang saya rubah pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa lihat kata-katanya lewat layar. Sesuatu yang luar biasa walaupun di rumah aja. Biar pujian ini menjadi kenang-kenangan Bapak Ibu. Walaupun kita ada dalam masa karantina seperti sekarang ini, kami ada di gereja, Bapak Ibu beribadah di rumah. Tidak mengurangi sukacita kita beribadah. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, sungai sukacitamu mengalir dalammu. Amin. Bertepuk tangan bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Iya. Katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka walaupun di rumah aja. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi sungai sukacita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka walaupun di rumah aja. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir ya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani. Katakan Walaupun di rumah aja, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan lagi sungai sukacitamu. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka walaupun di rumah aja. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi sungai sukacitamu ya.
membuat suka citaku penuh. Haleluya, bisa berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, walaupun di rumah aja kita tetap bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat dalam hidup kami itu baik. Angkat pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Katakan dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali katakan dengan segenap hati. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik.
syukur kita kepada Tuhan. Apa yang Engkau buat semuanya baik Tuhan. Haleluya. Baik yang Kau buat Tuhan. Haleluya. 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 Kembali angkat hati kita. Katakan kepada Tuhan, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Amin Tuhan. Di luar Engkau hidup kami sia-sia. Tetapi sungguh Engkau yang menebus kami, menjadikan hidup kami berarti. Kami berharga di mata-Mu dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami dapat alami bersama dengan Engkau. Kami tetap bersyukur karena kami percaya apa yang Engkau luaskan terjadi dalam hidup kami. Engkau tetap Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sebab tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kami akan mendengarkan sebagian renungan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkat-Mu turun atas kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu. Mereka ada di wilayah timur, ada wilayah barat, utara, selatan, Bandung Tengah. Dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing, kami berdoa di rumah mereka alami lawatan Tuhan. Di rumah mereka alami jamahan Tuhan. Di rumah mereka pun terima berkat Tuhan. Mengalir kekuatan, mengalir sukacita. Kami percaya di rumah mereka pun Tuhan, yang lemah terima kekuatan, yang susah terima penghiburan, bahkan yang sakit terima kesembuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau berdaulat, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami di tempat ini, jemaat-Mu di rumah, mereka semua juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom yang ada di rumah semua. Pujian kita hari ini berkata, tetap melayani Tuhan walau di rumah aja. Tetap bersukacita walau di rumah aja. Itulah anak Tuhan sejati. Dimanapun dia berada, tetap ada sukacita. Dimanapun dia berada, tetap ada glory bagi Tuhan. Itu anak Tuhan sejati.
Apapun yang dialami, apapun yang terjadi, tetap ada sukacita. Ya, aku mau tetap bersukacita. Katakan kiri kanan, bukan tetangga ya, suami, istri, anak. Siapa dalam rumah katakan kita harus tetap bersukacita. Katakan kita harus tetap bersukacita. Puji Tuhan, itulah anak Tuhan sejati. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan dengarkan beberapa ayat firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Kita sudah sering dengar mungkin ayat ini. Tapi saudara, pagi ini apa yang kita harus lakukan kalau hal ini terjadi dalam hidup kita? Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7, saya baca buat saudara mulai ayat yang ke-13 dan 14 dan 15. Saya akan baca saudara, tapi saya baca dulu ayat yang ke-13. Saudara perhatikan baik-baik ya. Saya bacakan buat saudara bunyi firman Tuhan demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku saya ulangi, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu. Kita belajar ini saudara, waktu Salomo begitu selesai saudara mentahbiskan rumah Tuhan, firman Tuhan datang kepada Salomo itu disampaikan kepada umat Tuhan. Seandainya satu waktu terjadi. Yang pertama dikatakan langit akan tertutup. Kalau langit tertutup biasanya kita katakan itu saudara enggak ada berkat. Tertutup jalan. Ya, langit bagaikan tembaga. Dan seandainya itu terjadi dikatakan saudara seandainya langit tertutup. Enggak ada hujan, artinya kering, artinya gersang, artinya saudara seperti padang gurun, artinya kita enggak dapat apa-apa, kering, gersang, semua jalan tertutup. Seandainya itu terjadi. Dan mungkin saudara berkata, oh Ibu Gembala bukan seandainya, sudah terjadi sekarang. Kami merasa sekarang bahwa langit seperti tertutup. Kami merasa sekarang seperti gersang kering. Kami merasa sekarang sepertinya tertutup semua jalan. Oh bukan seandainya lagi, bahkan kami sudah ada di posisi itu. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda mendengarkan renungan firman ini berkata, oh tahun lalu kami alami seperti ini. Atau mungkin saudara berkata tahun lalu kami sangat diberkati. Bulan lalu mungkin atau 3 bulan lalu. Oh kami sangat diberkati, usaha kami masih normal. Warung kami masih normal. Pabrik kami masih jalan. Semua berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba 3 bulan terakhir ini semua berubah. Berapa orang saudara sharing dengan saya, konsultasi dengan saya, apa yang kami harus lakukan? Apa yang kami harus lakukan tante, ibu, katakanlah saudara dia jemaat dan bukan jemaat. Dan saudara mungkin berkata, oh bukan seandainya kami sudah ada di titik ini. Kami sudah ada di situasi ini, betul. Hari ini dalam 3 bulan terakhir ini semua berubah. Bahkan ada yang berkata tabungan kami sudah habis. Dan kami tidak tahu bagaimana ke depannya. Dan saudara apa yang kita harus lakukan seandainya langit tertutup, enggak ada hujan. Enggak ada lagi, tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana ke depan. Dan yang kedua saudara kita melihat di sini dikatakan firman Tuhan. Bukan saja tidak ada hujan, tidak ada berkat, dan ada belalang-belalang memakan habis hasil bumi. Belalang sangat ditakutkan saudara untuk menghabiskan. Di dalam firman Tuhan ada 4 macam belalang.
Ya, ada belalang pelahap, pelompat, pengerip, pindahan. Nah, belalang pelahap saudara dia makan buah. Usur dalam sekejap habis itu buah. Nah, belalang pelompat saudara dia makan daun. Dalam sekejap saudara. Dia ribuan, saudara lihat beberapa hari yang lalu di televisi di Afrika. Itu saudara sangat mengerikan, belalang itu saudara mengerikan sekali. Dengungnya seperti suara pesawat. Padahal belalang kecil tapi dia berjuta-juta memakan hasil panen. Dan saudara belalang pelompat ini dia memakan daun. Dan ada belalang pengerip. Belalang pengerip ini dia makan kulit saudara. Dia makan kulit gundul. Buahnya sudah habis, daunnya sudah habis. Dan kulitnya pun habis. Ini belalang saudara memakan habis hasil panen saudara, habis tidak ada panen saudara. Karena pohon-pohonnya habis dan yang terakhir pindahan. Ini makan akar. Jadi saudara tadi habis buahnya, habis daunnya, habis kulitnya. Dan habis akarnya berarti mati saudara. Pohon itu mati. Sudah mati. Dan seandainya terjadi hasil bumimu, coba saudara bisa bayangkan. Saya lahir dari tempat penggembalaan orang tua saya di kota Brastagi saudara. Sekelilingnya banyak petani dan saya tahu betul apa itu ladang. Jadi kalau buahnya habis, mungkin berpikir masih ada harapan, mungkin nanti masih bisa berbuah. Tapi ini daunnya pun sudah habis, gundul. Mungkin bisa datang tunas lagi. Kulitnya pun habis. Mungkin kita pikir mungkin bisa lagi. Akarnya pun habis. Berarti apa saudara? Ini membuktikan bahwa kegagalan total. Panen gagal total dan tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Dan ini dikatakan seandainya dan juga saudara mungkin berkata, jangankan seandainya, sekarang pun kami sudah alami. Tidak ada sesuatu yang bisa menghasilkan lagi. Tidak ada sesuatu yang kami bisa harapkan lagi. Dan saudara yang selanjutnya dikatakan, dan seandainya bukan cuman saudara hasil panen tidak ada. Tapi dikatakan ada penyakit sampar di antara kamu. Jauh sebelum ayat ini kita baca, ratusan tahun. Ternyata penyakit sampar itu sudah ada. Yang pernah juga terjadi dalam pemerintahan Daud saudara. Sampar 3 hari penyakit menular, banyak yang meninggal. Dari zaman Musa sudah ada penyakit sampar. Dan sekarang terjadi lagi penyakit sampar saudara. Yang kita kenal hari ini yaitu COVID-19, Corona. Belum beranjak pergi dari Indonesia, belum beranjak pergi ini si tante corona ini saudara ya. Si corona ini belum beranjak pergi, masih bercokol. Dan firman Tuhan bilang seandainya ada sampar. Dan saudara kita sekarang akui, bukan seandainya, ini tuh udah terjadi. Dan efek dari corona, efek dari sampar ini seluruh lini kegiatan aspek hidup kita sangat terganggu. Di kompleks kami saudara, di perumahan di mana kami tinggal, di Pinus Regensi, keluar harus pakai surat. Kemana, ngapain, dan pulang jam berapa. Saudara berangkat, pulang, dites. Sehat enggak pulangnya? Kita seperti terpenjara. Saudara kalau ada pengerja datang ke rumah pun ditanya saudara, diinterview, diintegrasi. Dan saudara kita seperti sekarang ini di penjara di rumah kita sendiri. Tidak ada kebebasan. Dan saudara puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada pujian tadi saudara mengajak kita tetap bersuka cita. Dan kalau kita ada hari ini kita sehat, kita kuat semua karena perlindungan Tuhan.
Semua karena perlindungan Tuhan. Saudara, saya selalu berkata ketika kami berdoa suami istri pada pagi hari, mendoakan saudara semua, mendoakan seluruh jemaat. Kami berkata, Tuhan, kami tidak tahu, mungkin ada di sekitar kami. Mungkin virus itu ada di sekeliling kami, di kompleks kami. Mungkin ada di jalan di mana kami akan lewat. Kami enggak tahu. Mungkin ada di sekeliling kita, di sekitar aktivitas saudara, mungkin ada. Saya ulangi selalu seperti ini. Tapi satu hal kami tahu, dimanapun kami berada, mungkin kami menerobos virus itu. Satu hal kami percaya, kami dilindungi oleh Tuhan. Kami dijagai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan seandainya kegagalan-kegagalan akibat ini sampar, seandainya. Dan saudara mungkin berkata, bukan seandainya, kami sudah ada di posisi ini. Kami merasa langit tertutup. Kami merasa tidak ada hujan. Kami merasa berat. Kami merasa sudah terkungkung, terpenjara di rumah kami sendiri. Sampai ada salah satu jemaat saudara, ayahnya meninggal, dia nggak bisa pulang. Ayahnya meninggal di Sumatera saudara, dia nggak bisa pulang. Kenapa? Karena sekarang kita sudah tahu saudara, kita sudah PSBB saudara, nggak bisa lagi. Pesawat tidak ada. Dan seandainya pun dia pulang, orang tuanya begitu meninggal langsung dikubur. Betapa memilukan. Sudah orang tua meninggal, gak bisa pulang. Seandainya pun pulang, gak akan ketemu karena langsung dikubur. Itulah situasi sekarang. Semua kita berkata, efek dari penyakit sampar ini, semua tatanan hidup kita terganggu. Semua tatanan hidup kita menjadi terpengaruh. Khusus yang paling saudara kita alami, semua mengakui adalah ekonomi. Masalah ekonomi, berapa ribu, mungkin juta yang di PHK. Ada salah satu perusahaan, saudara mungkin lihat di layar televisi, dikumpulkan semua karyawan, di briefing, dikira mungkin ada pengarahan dirumahkan, tapi ternyata PHK. Oh saudara, itu terjadi hari-hari ini. Dan kalau ini semua terjadi, kalau ini semua pintu berkat seolah-olah tertutup, kegagalan dalam segala usaha tertutup saudara. Ada beberapa waktu yang lalu seorang anak Tuhan dia bilang, harusnya saya di awal bulan ini transaksi besar sekali. Harusnya saya transaksi itu besar sekali. Tetapi sebelum transaksi itu penyakit sampar ini datang. Gagal. Air yang sudah di bibir gak jadi diminum. Wow saudara, sementara dia sudah persiapkan semua. Wow, itu sangat mengerikan. Dan dia harus membayar begitu banyak kerugian. Dan saudara, hari ini kalau ini semua terjadi, apa yang kita harus lakukan? Bukan lagi seandainya, tapi banyak, bahkan mungkin semua mengalaminya. Tapi firman Tuhan tetaplah menjadi jawaban kita. Firman Tuhan tetaplah jalan keluar buat kita. Firman Tuhan tetaplah ya dan amin. Sekalipun saudara semua ini terjadi, jangan takut. Jangan putus asa. Jangan kecewa, jangan lemah, jangan gugur iman. Tetap tenang sebab di dalam Yesus tetap ada jalan keluar. Di dalam Yesus tetap ada solusi. Dan kalau kita semua alami ini sekarang, bukan sekedar pahit tetapi kepahitan-kepahitan yang lain kita alami. Bukan cuma susah tapi kesusahan-kesusahan yang kita alami. Saudara, firman Tuhan katakan, bila kamu sedang alami itu, apa yang kita lakukan supaya kita dipulihkan?
Apa yang kita harus lakukan supaya kita melihat lagi jalan terbuka? Apa yang kita harus lakukan supaya tangan Tuhan lagi terkadang menjamah kita dan telinganya yang tidak pernah kurang tajam itu kembali mendengar doa kita, dan tangannya yang tidak pernah kurang panjang itu kembali terkadang menolong kita. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, kalau saudara sedang alami itu, kalau saya pun mungkin ada efek mengalami juga hal itu. Kita hamba-hamba Tuhan pun mungkin ada efek mengalami banyak hal lewat semua peristiwa ini. Kita melihat di dalam ayat yang 14, jawaban Tuhan. Dan bila umatku, siapa umatnya? Saudara dan saya. Bersyukur kita ini umat Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Kita ini umat kesayangan Tuhan. Sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Saudara, dikatakan ayat ini. Bila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat yang ke-14 dikatakan, saudara, apa yang kita harus lakukan? Sederhana. Firman Tuhan bilang, saudara, mari tanggalkan keakuan kita. Yang selama ini kita pikir, oh aku bisa, oh aku bekerja, oh aku mampu. Tanggalkan semua rasa diri bisa, tanggalkan semua rasa diri mampu. Tapi datang merendahkan diri, artinya apa? Berkata kepada Tuhan, tidak ada yang kami bisa lakukan Tuhan, jikalau bukan karena anugerah Tuhan. Datang merendah kepada Tuhan. Jangan angkat kepala, tapi mari kita sujud tunduk di hadirat Tuhan. Tahu enggak saudara, kalau kita bangun pagi hari pun katakanlah itu karena anugerah Tuhan. Mari kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Ini kata firman Tuhan, apabila kamu datang merendahkan diri, akui bahwa kita perlu Tuhan. Itu merendahkan diri. Akui bahwa kita butuh Tuhan. Itu merendahkan diri. Dan orang yang merendahkan diri, saudara, orang yang mengakui dia butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayat ini dikatakan, maka saudara pasti akan berdoa. Orang yang sadar dia butuh Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan merendahkan diri dan berdoa. Artinya apa? Pagi, sore, siang, malam kita datang kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, malam kita datang, Tuhan tolong saya. Tuhan bantu saya. Tuhan bela kami. Kalau bukan Tuhan yang membela kami gak bisa apa-apa Tuhan. Ini orang yang merendahkan diri, dia pasti berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang merendahkan diri. Ini identik sekali saudara. Rendah hati dan berdoa itu identik satu, sudah satu paket. Sebab kalau saudara rendah hati, saudara sadar butuh Tuhan, saudara pasti akan berdoa. Saudara, setiap pagi kita nggak berdoa. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan aku nggak berani melangkah selangkah pun keluar dari rumah ini kalau aku tidak menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Sebab saudara tahu firman Tuhan berkata di dalam Kidung Agung, saudara, maut itu hanya selangkah di depan kita. Hanya selangkah saudara, maut itu. Kita nggak bisa apa-apa. Sebab itu kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan.
Sebab itu kita hanya selalu mengandalkan Tuhan. Dan benarlah Yeremia katakan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan saudara, Yeremia 7 itu saudara, 17 itu saudara, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir datangnya tahun kering, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, merendahkan diri dan berdoa, itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian dikatakan saudara, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari. Ada usaha, ada sesuatu, mencari wajah Tuhan. Saudara, saya teringat ketika saya pergi pelayanan entah kemana pun saudara, begitu pulang, yang pertama saya cari anak-anak saya. Kadang-kadang dia tidur pun saya bangunin. Saya mencari anak-anak saya. Saya mencari wajah mereka. Saya peluk mereka. Saya cium mereka. Mencari wajahnya. Kalaupun kami pergi saudara entah ke pedalaman, ke daerah transmigrasi. Saya selalu saudara dari transmigrasi cari itu wartel. Jauh. Hampir 3 jam kami cari wartel. Untuk apa? Hanya saya mau telepon anak saya. Saya nggak bisa tidur malam itu kalau saya belum telepon anak saya, Yohan Semi Chopin saudara. Bayar mahal saudara di wartel pada zaman itu. Kenapa? Ada rasa rindu. Ada rasa rindu, dan begitu selesai pelayanan kami nggak kemana-mana, cepat langsung pulang. Kenapa? Karena merindukan anak, mencari wajah anak. Sama seperti itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita alami lagi pemulihan? Rindukan Tuhan lebih dari kita merindukan apapun. Ternyata situasi ini tidak ada yang bisa kita harapkan menolong kita. Saudara, ada banyak kali kita, aduh mau ibadah ya, nanti saja. Aduh mau dengar firman-Nya, nanti saja. Saudaraku, mencari wajah Tuhan artinya rindu selalu, haus akan Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin saudara kita tidak lagi punya rasa rindu haus kepada Tuhan. Minta lagi kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, basahilah. Basahilah hati kami. Basahi tanah yang gersang ini. Supaya kami rindu lagi akan Tuhan. Dan saudara dikatakan bagian akhir dari firman dari ayat ini. Bagaimana supaya Allah melawat kita lagi? Apa yang kita harus lakukan? Berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa? Pertobatan. Dan kita berdoa bukan secara pribadi. Biarlah terjadi pertobatan massal di bangsa ini. Pertobatan massal di setiap gereja Tuhan. Kalau ada hal-hal yang selama ini mungkin saudara kita sadar betul kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita sadar betul kita salah di hadapan Tuhan. Sadar betul kita berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu. Kami tidak lihat apa yang saudara lakukan hari ke hari. Saudara pun gak lihat apa yang kami lakukan hari ke hari. Tapi ada mata Tuhan yang menilik kita. Apakah aku benar atau salah? Kata Ayub. Apakah aku berkenan atau tidak? Tuhan, semua tidak ada terlindung di hadapan-Mu, kata Raja Daud. Aku terbuka di mata-Mu, biar hari-hari ini kita berkata kepada Tuhan, jiwaku terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Seperti doa Daud. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Biar ini pengakuan kita.
Kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami hamba-hamba Tuhan semua kita introspeksi diri kalau ada yang tidak berkenan. Kalau ada salah, kalau ada dosa, baik dalam pelayanan, baik dalam pengiringan kita, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ampuni aku. Bukan sekedar minta ampun tetapi berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa? Semua perkara yang tidak berkenan, semua dosa salah, bukan hanya minta ampun tapi kita tinggalkan dosa itu, berjalan di jalan yang baru. Maka kata firman Tuhan, apabila engkau merendahkan diri, mencari wajahku dan berdoa, berbalik dari jalan yang jahat, ayat ini berkata, maka aku Tuhan mendengarnya dari sorga, mengampuni dosamu, dan aku akan memulihkan engkau. Bukan hanya engkau, ayat ini berkata, aku akan memulihkan negerimu. Kalau seluruh anak Tuhan lakukan ayat ini, kita percaya Indonesia pasti akan dipulihkan. Karena dikatakan aku akan memulihkan negerimu. Aku akan memulihkan bukan cuman engkau, bukan cuman ekonomiku, bukan cuman kesehatanku, bukan cuman rumah tanggaku, tetapi negeriku, negeri di mana kita tinggal, negeri di mana kita hidup, negeri di mana kita berusaha, negeri di mana kita tinggal, saudara. Negeri kita pun akan dipulihkan Tuhan. Percayalah firman Tuhan gak pernah berdusta. Firman Tuhan ya dan amin. Ayat 15 katakan, maka sekarang kapan? Maka sekarang kata firman Tuhan kapan? Apabila kita lakukan firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa-doamu dari tempat ini. Apabila kita melakukannya, mungkin seperti saya katakan tadi saudara, kita sudah ada di situasi ini. Langit tertutup, semua gagal, semua tidak ada harapan. Ada sakit sampar penyakit, merajalela penyakit menular, takut. Tapi kalau kita merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka firman Tuhan, aku Tuhan akan memulihkan negerimu. Dan sekarang doamu, doa saudara dan saya menjadi perhatian Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata, maka aku akan menaruh perhatian kepada doamu. Ada perhatian khusus dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memperhatikan kita secara khusus, saya percaya, maka mujizat pasti akan terjadi. Apapun yang sedang kita alami, bangkitkan iman kita. Jangan ada yang khawatir, jangan ada yang takut. Jangan saudara terperosok ya, tertipu sama iblis saudara. Tapi mari pagi hari ini angkat hati kita kepada Tuhan. Percayai firman Tuhan, dialah jawaban kita dan dia tidak pernah berdusta. Apa yang dia firmankan itu pasti jadi. Ambil satu keputusan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu. Dan kami mau menjaga hidup kami benar sesuai firman-Mu. Dan kami akan melihat, mungkin orang berkata masih lama. Mungkin orang berkata sulit. Mungkin orang berkata mana mungkin udah sehancur ini masih bisa lagi. Itu kata orang. Tetapi kata firman Tuhan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu kita imani saudara. Orang mungkin berkata secara logika enggak mungkin. Secara logika enggak bisa sesaat. Allah kita bukan Allah logika. Allah kita Allah di atas segala Allah. Yang empunya segala sesuatu. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil.
Allah kita bukan Allah logika, sebab dialah pemilik alam semesta ini. Katakan saudara pagi ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan dengan iman. Katakan kepada diri saudara. Katakan kepada rohmu. Katakan kepada jiwamu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bahkan bagiku yang percaya akan Tuhan pun gak ada yang mustahil. Kalau saya mau berbicara tentang ketidakmustahilan Allah terlalu banyak. Terlalu luar biasa saudara. Tapi lewat kebenaran firman ini kiranya menghibur kita. Kini saudara alami hal yang sukar dan sulit hari-hari ini. Percayalah saudara, tidak akan selamanya kita ada di posisi ini. Akan ada jalan keluar yang Tuhan bawa kita masuk di dalamnya. Bahkan di saat tiada jalan pun Tuhan bisa buat jalan baru. Itulah Allah yang luar biasa. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan pada pagi hari ini kami sudah jatuh terlalu dalam. Kesulitan yang begitu berat. Bagaimana kami bisa bangkit lagi? Arahkan mata kita kepada Tuhan. Jangan arahkan mata kita kepada masalah kita. Jangan arahkan mata kita kepada persoalan kita. Tapi angkat hati kita. Katakan, ku akan diangkat Tuhan dari segala keterpurukan ini. Dan aku tahu aku pasti dipulihkan. Saudara percaya, mungkin mata kita belum lihat. Mungkin mata kita belum nampak segala pemulihan itu. Tapi dengan mata iman kita berkata, kami akan diangkat lagi oleh Tuhan. Dan kami akan dipulihkan lagi oleh Tuhan. Itulah Allah yang tidak pernah berdusta itu. Nyanyikan lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa bersama. Saudara, sekali lagi kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Saudara, di rumahmu di mana engkau berada, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Kita berdoa dengan iman, katakan, ku akan diangkat dan dipulihkannya. Mari berdiri dan angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu. Kita akan berdoa sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
Sekalipun mata kami belum nampak, belum melihat pertolongan itu, tapi iman kami berkata, Engkau pasti menolong kami. Kunjungi setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Beri mereka kekuatan pengharapan. Berikan mereka iman yang teguh. Roh Kudus tolong bantu semua. Sehingga seluruh umat-Mu tidak ada yang goyah. Tidak ada yang lemah. Tidak ada yang kehilangan sukacita. Tapi seluruh jemaat tetap berpengharapan bahwa sungguh pertolongan-Mu tidak terlambat. Nyata kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hiburkan seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mulai dari anak kecil, orang muda, orang tua. Semua kami berdoa di tempat ini. Semua diberkati Tuhan. Iman mereka bangkit Tuhan. Iman mereka teguh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Ya, Yesus. Bersukacita bersama, katakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bersukacita kita bertepuk tangan. Ya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Saya undang kembali Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan doa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan ku yakin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
terima kasih kalau hari ini kami boleh ada. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bersyukur kami, berterima kasih, kami bangga memiliki Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa ini curahkan Bapa. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa ini Bapa. Kami yakin, kami percaya hanya Engkau yang bisa memulihkan bangsa ini Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan bangsa ini, kesalahan para pemimpin kami Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan, pertobatan akan ada di bangsa ini Bapa. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin kami, presiden, menteri-menteri, bahkan sampai ke pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil, biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang mereka putuskan membuat rakyat tidak gelisah, membuat rakyat senang, membuat rakyat kami damai Bapak. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat itu buat seluruh pemimpin-pemimpin kami. Kami pun berdoa Tuhan buat musibah COVID-19 ini Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau yang sanggup mengangkat penyakit ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau lalukan Tuhan, lalukan virus ini di dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa ini Bapa dari virus ini Tuhan. Kami pun bersatu hati berdoa untuk para medis. Kami berdoa buat dokter, buat suster yang menangani Tuhan orang-orang yang terkena virus ini Tuhan. Kiranya Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu. Di saat mereka melawat, mereka tidak tertular Bapa. Alat-alat yang mereka pakai Engkau sucikan, Engkau kuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa buat pembangunan gereja-Mu Tuhan. Situasi saat ini kami tahu Tuhan begitu sulit, tapi kami percaya Engkau yang mengawali pembangunan ini Tuhan. Engkau yang akan mengakhirinya Bapa. Engkau akan sediakan semua biaya-biaya, cukupi semua kebutuhan pembangunan ini di dalam nama Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Cukup cara-Mu saja Tuhan untuk membereskan gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa buat setiap jemaat dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal. Engkau berkati mereka Tuhan. Usaha, mata pencaharian mereka Engkau berkati. Jagai, lindungi mereka Tuhan. Kemana mereka pergi, keluar masuk rumah mereka Engkau jagai Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa berkat. Mari kita sekali lagi kita berdiri bersama-sama, kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak, mantu, cucumu. Diberkati usaha mata pencarianmu. Diberkatilah buah kandungan keturunanmu. Tuhan akan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.